Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau istri sudah ditalak oleh suaminya atau terpisah ikatan pernikahan karena sebab kematian, si istri wajib melaksanakan masa iddah. Nah, lalu bagaimana cara menghitung masa iddah gitu? Kita akan bahas pada episode kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, iddah itu secara bahasa, iddah itu artinya menghitung atau hitungan. Adda ya'uddu itu artinya menghitung, iddah itu artinya hitungan. Secara bahasa iddah artinya menghitung. Nah, secara istilah, maksudnya istilah yang dipakai oleh ulama. Ulama kalau nyebut istilah iddah, ini maksud dan maknanya yaitu iddah adalah masa rentan waktu di mana seorang wanita menunggu setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ketika dia diceraikan, baik itu dalam keadaan hamil, baik itu dalam keadaan tidak hamil, baik itu dalam keadaan dia menopause, baik dalam keadaan haidnya normal, dia wajib melaksanakan atau melewati masa iddah. Jadi masa di mana wanita harus menjalankan masa tersebut setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Itu namanya masa iddah. Dan masa iddah, teman-teman yang dirahmati Allah, bagi seorang istri yang dicerai adalah kewajiban. Jadi suka nggak suka, rela nggak rela, ya dia harus menjalankan masa iddah. Karena masa iddah disebutkan dalam Al-Quran. Ini bagi orang yang ditalak oleh suaminya 3 kali masa kurung. Bagi orang yang ditinggal mati oleh istri tinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya kata Allah Subhanahu wa taala arba'atu asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Jadi ini kewajiban. Artinya mau nggak mau memang harus melewati masa iddah ini. Nah, ada beberapa jenis masa iddah, ada 3 jenis masa iddah. Pertama, iddah dengan masa haid atau masa suci. Nah, iddah dengan masa haid atau masa suci ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 228, kata Allah, wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah dia yatarabbasna, itu menunggu masa iddah, menahan diri atau menunggu bi anfusihinna thalathata quru, selama 3 masa quru. 3 masa quru diartikan oleh jumhur termasuk mazhab Imam Asy-Syafi'i itu sebagai masa suci. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan 3 kali masa haid, tapi kalau Syafi'iyah, kebanyakan ulama kita itu 3 kali masa suci. Nanti kita jelaskan bagaimana cara ngitungnya. Jadi masa iddah itu yaitu bagi wanita yang ditalak itu 3 kurung. Nah, yang menjalankan artinya wanita yang mana, yang cerai yang bagaimana yang menjalankan 3 kali masa kurung, yaitu pertama dia adalah wanita yang ditalak bukan ditinggal mati. Kedua, dia adalah wanita yang haidnya normal. Jadi bukan wanita yang sudah berhenti haidnya, bukan yang menopause. Yang ketiga, dia dalam keadaan tidak hamil. Inilah kategori wanita yang menjalankan masa iddahnya selama 3 kurung. Dia ditalak, dia haidnya normal, masih berjalan, dan yang ketiga dia tidak dalam keadaan hamil. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Gini, cara ngitungnya 3 kuru itu tadi kita sebutkan, 3 kuru itu artinya 3 kali masa suci. Nah, ini waktu dimana dia ditalak, karena ditalak haruslah di masa suci begitu ya. Maka ini hitungan suci pertama. Tapi kalau dia ditalaknya ketika haid, maka haid yang ketika ditalak tuh nggak dihitung, dihitungnya masa suci setelahnya. Jadi ini ketika ditalak dia masa suci. Nah, ini dihitung sebagai masa suci pertama. Walaupun mungkin ditalaknya di masa suci yang sudah akhir haid mendekati masa haid, pokoknya tetap dihitung sebagai masa suci yang pertama. Kemudian yang kedua ini haid, ini tidak dihitung. Kemudian yang selanjutnya suci. Nah, ini yang kedua. Suci pertama haid, suci yang kedua haid, suci yang ketiga ini adalah masa akhir haid iddahnya. Kemudian setelah itu, setelah selesai masa sucinya, selesai juga masa iddahnya. Nah, ketika selesai, ya sudah, maka dia boleh kemudian dilamar atau boleh kemudian mengajukan diri dan seterusnya. Nah, selama masa iddah ini ada 2 hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, suami berhak merujuk istrinya tanpa akad nikah. Suami, kalau talaknya talak raj'i gitu ya, talak 1 dan talak 2. Suami berhak merujuk istrinya tanpa akad nikah. Yang kedua, dalam masa iddah ini, istri beserta anak tentu berhak mendapatkan mut'ah.
Mut'ah itu tunjangan cerai. Mut'ah itu kalau bahasa kitanya ya nafkah setelah perceraian, nafkah setelah perceraian. Jadi ketika cerai, karena ikatan suami istri masih ada, suami punya kewajiban untuk masih menafkahi istrinya selama masa iddah tersebut. Jadi ini dua hal yang mesti diperhatikan. Cara ngitung, bagaimana cara ngitung masa iddah bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Tadi 3 jenis. Jenis yang pertama tadi iddah dengan masa suci atau dengan masa haid. Kemudian yang kedua, iddah dengan hitungan bulan dan hari. Iddah dengan hitungan bulan dan hari ini pertama untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam Al-Quran disebutkan orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah mereka para istri itu menangguhkan dirinya, menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Nah, 4 bulan 10 hari itu 4 bulan qamariyah gitu ya. 4 bulan qamariyah dan 10 hari tambahannya. Itu bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan catatan dia tidak dalam keadaan hamil ya. Suaminya mati, dia tidak dalam keadaan hamil. Maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, yang kedua adalah wanita yang menopause. Iddahnya sama dengan bulan dan hari, yaitu selama 3 bulan. Kata Allah dalam surat At-Talaq, "Wallai ya'isna minal mahid", wanita yang sudah tidak haid lagi, maka iddahnya itu sebanyak salah satu ashur 3 bulan. Tadi ya 3 bulan di sini itu bulan qamariyah, bukan hitungan Georgian, bukan hitungan Masehi, tapi hitungan qamariyah begitu. Jadi wanita yang belum haid atau wanita yang sudah haid dan haidnya sudah berhenti menopause, itu masa iddahnya selama 3 bulan. Itu jenis iddah yang kedua. Jenis iddah yang ketiga yaitu iddah dengan kelahiran bayi. Ini untuk wanita yang hamil. Dia hamil ditalak oleh suaminya atau ketika hamil ditinggal mati oleh suaminya. Iddahnya sampai kapan? Iddahnya sampai melahirkan. Ketika melahirkan, selesai sudah keluar bayinya, dia dalam keadaan halal, boleh dipinang, boleh juga mengajukan diri untuk minta dipinang, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dia 3 jenis masa iddah. Nah, selanjutnya ketika perempuan dalam masa iddah, hal-hal apa saja yang dilarang, hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang dalam masa iddah, insya Allah kita bahas di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menjelaskan atau menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain jika dirasa memang ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.